Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 0,92% dengan total market cap mencapai di 1,01 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin sekarang koreksi sebesar 1,08% dalam 24 jam terakhir di angka 20.298, ya sedikit berubah. Tapi intinya di bawah dari struktur support yang kita bahas kemarin, berarti kemungkinan besar jebol ya. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi dengan lebih signifikan ya, nyaris 3 kalinya 2,8% di angka 1546, dan selanjutnya ada BNB terkoreksi hanya 0,75% saja. Lalu untuk XRP terkoreksi sebesar 1,04%. Lalu untuk Dogecoin dia terkoreksi dengan sangat signifikan sebesar 8% ya. Dan Cardano terkoreksi sebesar 1%. Dan yang terakhir Solana terkoreksi sebesar 2,29%. Jadi overall kita bisa lihat cenderung semua terkoreksi. Dan kayaknya Bitcoin dominance sedikit naik lah ya, karena beberapa alts cenderung dropnya lebih signifikan. Lu bisa lihat beberapa yang di bawah kayak ya Shiba dan lain-lain lebih besar ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai economic calendar. Sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin, gue bilang akan ada 2 data penting ya. Yang pertama adalah non-farm employment, dan yang kedua adalah crude oil inventories. Ini untuk tanggal 2 ya, dan dua-duanya kita bisa lihat nggak bagus untuk risk on asset, alias ini membuat USD meningkat ya. Jadi dua data ini nggak bagus. Nah, selanjutnya adalah diperparah dengan yang subuh ya. Kita tahu jam 1 subuh ya, itu ada FOMC statement dan juga the Fed interest rate decision. Kalau kita lihat di sini sesuai dengan forecast sebenarnya ya, 75 bps. Jadi oke lah sebenarnya, nggak terlalu permasalahan ya, nggak terlalu jadi permasalahan tepatnya si peningkatan interest rate-nya. Tetapi hasil conference-nya seperti ini ya. The Fed masih sepertinya akan terus meningkatkan interest rate ya, karena mereka masih terus committed untuk stomp out inflation, dan kita tahu inflation sekarang masih sekitar 7%-an ya, which is not good. Dan bisa dibilang unemployment rate di Amerika juga masih rendah. Jadi ya lagi-lagi seperti yang gue bilang, selama unemployment rate masih rendah dan juga inflasi masih tinggi, kemungkinan besar yang akan dilakukan oleh the Fed adalah interest rate yang terus ditingkatkan. Dan sepertinya walaupun ada political pressure dari ya partai yang sedang berkuasa sekarang, sepertinya the Fed masih terus mengikuti data ya, karena datanya masih begitu, ujung-ujungnya mereka masih hawkish ya. Nah, jadi lagi-lagi yang kita harapkan adalah 2 hal. Yang pertama, makin banyak orang nganggur di Amerika Serikat ya, atau peningkatan dari unemployment rate ya. Lalu yang kedua adalah inflasi mulai turun. Kalau itu dua terjadi, quantitative easing bisa mulai terjadi lagi, atau jangan sampai ke situ lah. Mikirnya adalah peningkatan interest rate bisa dikurangin ya. Biasanya naik 75 bisa jadi cuma naik 50. Pelan-pelan nggak dinaikin dan selanjutnya malah dikurangin. Ya itu yang kita harapkan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu datanya untuk economic calendar dan juga dari hasil FOMC. Overall ya, sebenarnya kalau hasil dari interest rate-nya oke, seperti yang gue bilang sesuai dengan forecast. Tapi ya ini statementnya nggak terlalu dovish, jadi akhirnya market kembali drop ke bawah ya. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke chartingnya. Untuk Bitcoin sayangnya PR-nya gagal dia pertahankan ya. Jadi seperti pembahasan dari DCWT beberapa hari lalu, gue bilang PR-nya adalah bertahan di atas dari 20.371. Dan ternyata pada kemarin ya, sampai jam 7 pagi tadi dia akhirnya daily close di bawah dan cukup signifikan di bawah dari 20.371. Tadi pagi kita bisa lihat dia dropnya itu sampai terendahin 20.060 ya, 20.000 USD lebih 60. Jadi that's quite bad ya. Dan close-nya di 20.149. Nah, sekarang pertanyaannya apakah 237 ini akan mulai berubah menjadi resisten atau tidak ya. Nanti kita akan bahas di belakang untuk buy limit dan lain-lainnya. Kita sekarang akan bahas dulu mengenai PR Bitcoin secara makro. Sayangnya semakin jauh ya. Jadi seperti yang gue bilang kemarin, salah satu yang paling penting harus kita lakukan untuk mengubah kondisi bear market kita menjadi bull market adalah menaklukkan bull support band. Nah, sekarang komponen bull support band yang terdekat adalah MA20 di weekly ya. Nah, jadi kita lihat nih, apakah dia akan bisa tembus dan weekly close di atas dari MA20. Kalau itu bisa terjadi, semakin dekat
mengangkat kemungkinan kita untuk bisa ya reversal ya dari bear market ke bull market. Selama ini masih belum bisa ditaklukkan, ya sulit untuk kita bisa menjadi masuk ke bull market ya. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat indeks dolar. Seperti yang kita bisa lihat di sini, indeks dolar mengalami penguatan ya. Tentunya penguatan ini terjadi karena beberapa data yang kita bahas tadi ya. FOMC, lalu juga yang data kemarin ya, di mana dua data penting US ini dua-duanya sangat mendukung untuk USD. Walaupun nggak ekstrim, tapi mendukung ya, dia alias dia hijau lah, bagus untuk USD. Jadi overall ini adalah bensin sehingga indeks dolar kemarin berhasil retest dan tembus tipis di atas dari struktur 112 lah kalau kita buletin ya. Nah, jadi harapannya adalah tetap sama seperti kemarin, ini nggak lanjut lagi membuat higher high, tapi mulai turun lagi dan membuat suatu lower high di sini ya. Dan kalau bisa sekalian juga biar nggak nanggung, membuat juga lower low di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar ya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Nasdaq, S&P, dan Dow Jones semua berantakan. Ya, sayangnya seperti Dow Jones yang kemarin sudah seperti lumayan bertahan di atas EMA 200, akhirnya jebol juga ke bawah. Nah, ini bisa dibilang drop yang lumayan signifikan, tapi good newsnya apa? Untuk Bitcoin bisa dibilang nggak se-ekstrim struktur dari beberapa risk on asset lain. Ya, kalau kita lihat yang lain cenderung flat dan mulai turun lagi. Kalau Bitcoin, technically speaking, masih oke secara struktur. Ya, jadi lagi-lagi harapan kita adalah Bitcoin bisa mulai ada sedikit divergence dengan risk on asset lain secara price action. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, ya untuk cryptocurrency dan market in general. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua ingin selalu ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan tujuannya bukanlah untuk bagi-bagi sinyal. Tapi tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Ya, jadi nggak buta, nggak ujung-ujungnya kena korban grup-grup sinyal yang tidak bertanggung jawab, yang ujung-ujungnya hanya jadi bikin liquid lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa juga share our video, bisa juga subscribe ke YouTube channel kita, dan yang terakhir bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Di mana kita bisa lihat di sini Binance sedang ada November referral, di mana kita bisa mengundang teman-teman kita dan mendapatkan bonus hingga 1,5 juta BIDR ya. Cara kerjanya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Total eventnya ini, atau lebih tepatnya total hadiah dari event ini adalah 100 juta BIDR. Berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 14 November 2022. Caranya seperti apa? Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mengirim data kalian ke formulir survei di sini. Ya, jadi buat kalian yang pengen ikutan, nanti bisa klik link di bawah kita akan langsung kasih ke bagian blog ini ya. Dan tinggal kalian memenuhi syarat untuk bisa mengikuti aktivitas ini. Yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan 15.000 BIDR apabila tingkatan proses pendaftaran maksimum 10 referee. Proses KYC bisa dapat 15.000 juga per satu KYC-nya maksimum 10. Jadi gini kesannya ya, lu buat temen lo, dia proses pendaftaran dapat 15.000. Kalau dia KYC juga dapat 15.000 lagi. Terus dia ada deposit lewat peer-to-peer dapat 70.000. Dia proses first trade dapat 50.000. Nah, jadi kurang lebih total komplitnya itu 150.000 BIDR. Maksimum kan 10 nih, berarti otomatis 1,5 juta BIDR. Jadi as simple as that. Jadi nggak harus, harus ini KYC dan lain-lain. Nggak ya. Setiap tingkatannya ini lu dapat hadiah ya. Jadi lagi-lagi ini sangat menarik. Nah, selain dari itu juga untuk detail lebih jelasnya lu bisa lihat di bawah ya, senarionya dan lain-lain. Lagi-lagi ini sangat jelas banget ya untuk Binance. Penjelasannya literally sangat dalam. Dan selanjutnya juga ada di sini November New User Campaign, di mana kita bisa daftar sekarang dan mendapatkan bonus 100 BIDR. Jadi ini dua event yang berbeda ya, dan sama-sama kita bisa dapatkan di bulan November ini. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 30. Ini otomatis sedikit lebih lama. Ya, dan seperti tadi juga di depan, kita harus daftar dulu sesuai dengan formulir survei di sini. Lu daftar. Nah, pastikan isi semuanya dengan benar. Setelah itu kita berkesempatan untuk memenangkan hadiah sebesar 100 BIDR.
Nah, cara kerjanya seperti apa? Kita harus menyelesaikan proses registrasi dan mendapatkan 100 PDR. Lalu kegiatan ini dilakukan atas first come, first serve. Jadi buat kalian yang telat, ya otomatis nggak dapat. Ya. Dan yang ketiga, harus isi formulir. Kalau tidak isi, dipastikan tidak akan mendapatkan hadiah. Dan yang keempat, ini jumlah maksimum pemenang hanya 1000 saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin daftar di Binance. Dan buat lo yang belum punya linknya, bisa cek link referral kita di bawah. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Binance. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, walaupun kondisi makronya nggak terlalu bagus, tapi buat lu yang kemarin sudah ambil posisi long, sesuai dengan DCWT kita pada tanggal 1 dan tanggal 31 Oktober kemarin, harusnya sudah kena TP. Ya, karena sesuai dengan pembahasan kita, retest 1, retest 2, target TP 20.774. Jadi harusnya kalian sudah mengantongi profit sebesar 2%-an lah kalau kita buletin ya. Jadi untung kemarin saat keluar data FOMC awalnya sempat naik dulu tapi langsung turun lagi ke bawah. Jadi lagi-lagi buat posisi long kemarin sudah profit ya. Nah, sekarang gimana setup untuk posisi short? Nah, setup untuk posisi short kita bisa lihat bahwa ada kemungkinan ya daerah 20.371 bisa menjadi resisten untuk Bitcoin. Tinggal kita lihat nih. Apakah pada besok pagi jam 7 Bitcoin akan daily close di bawah atau di atas dari 20.371? Dan tentunya retest atau enggak ya. Kalau retest dan daily close di bawah dari 20.371, kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short di sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini visualisasinya. Kalau sampai retest, besok daily close masih di bawah dari sini, kita besok bisa pending order. Kalau kena lagi terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya ada dua. Yang pertama yang konservatif adalah di MA20, 19.864. Dan yang kedua yang lebih agresif adalah di MA50, yaitu 19.582. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Bitcoin. Nah, untuk posisi long seperti apa? Untuk posisi long sebenarnya ada dua skenario ya. Skenario yang lebih bullish adalah kalau dia ternyata besok malah tembus lagi, dia reclaim lagi ke atas, retest 1, retest 2 bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di sini. Tinggal nyontek ke yang kiri di sini, kurang lebih seperti ini ya. Retest 1, retest 2 buka posisi long. Nah, posisi long yang lebih ya mungkin dibilangnya bisa lebih bearish, bisa kita pertimbangkan kalau sampai terjadi pantulan di MA50 misalnya. 1, 2, nah lu bisa pertimbangkan buka posisi long di sini. Ya, target TP-nya MA20 konservatif, 20.371 lebih ke agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat sudah terjadi konfirmasi alias retest kedua pada support di 1520 lah. Ya, ini kita buletin lah ya. Tepatnya 1519,95. Tapi biar nggak pusing 1520 aja ya. Nah, jadi buat kalian yang kemarin memang sudah nunggu-nunggu posisi long di Ethereum, harusnya udah kebuka karena terjadi retest 1 dan retest 2 di sini ya. Nah, berarti kalian sudah punya posisi long. Posisi long ini target TP-nya di mana? Target TP yang pertama yaitu target TP yang konservatif bisa pertimbangkan di 1623,10. Di mana adalah struktur resisten yang baru terbentuk pada tanggal 29 dan 30 Oktober lalu. Bahkan ya kita bisa lihat di sini pada tanggal 31 dan pada tanggal 2 November kemarin juga sudah di-retest 2 kali sebagai resisten. Jadi in theory ini bisa menjadi satu target TP yang cukup bagus. Nah, target TP yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA200 yang ada di 1668,75 ya. Sekarang untuk posisi shortnya seperti apa? Untuk posisi shortnya tinggal kita lihat dia terpantul di mana atau lebih tepatnya ke reject di mana. Kalau dia ke reject di sini, 1, 2 terjadi konfirmasi, lo bisa pertimbangkan buka posisi short di 1623,10 dengan target TP di 1520 di sini ya. Kalau kena di 200 ya udah sama aja, tapi perbedaannya ada target TP konservatif di 1623,10. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya. Dan overall kita bisa lihat sekali lagi ada pembuktian bahwa TA tuh works ya. Tinggal ya kalau lu nggak mau belajar TA ya kemungkinan besar karena malas aja ya. Dan selanjutnya kalau secara struktur kita masih bisa lihat bahwa Ethereum not that bad ya.
selama masih dia belum jebol lagi ke bawah dari 1520 masih cukup oke. Tapi kalau jebol dari sini dan 1434 nggak bisa nahan juga, ya kemungkinan besar akan kembali ke daerah sini yang cukup menyebalkan ya. Price range dari 1362 sampai 1242. Ini berapa bulan nih si Ethereum ketahan di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Dan untuk XRP kita bisa di sini, untungnya target posisi long kita sudah kena. Ya, dikasih 2 kali kesempatan bahkan. Tanggal 1 November kena MA20, tanggal 2 November juga kena MA20. Jadi harusnya kalau buat lo yang sudah ngikuti SOP trading plan kita yang konservatif kemarin, harusnya udah aman. Buat yang agresif sayangnya cut loss ya. Nah, jadi kadang-kadang ya makanya gue bilang apa? Bukan cari untung terbesar, tapi risk management ya. Jadi kalau lo memang high risk ya udah, lo berani terima resikonya. Tapi kalau lo lebih konservatif ya sudah, ikuti TP konservatif ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini dia jebol MA50. Kalau lo ngikutin DCWT dari beberapa hari lalu, gue udah bilang kalau dia jebol MA50 ada satu setup yang cukup bagus ya, yaitu setup posisi short. Apabila MA50 mulai berubah menjadi resisten. Ya, jadi kita lihat besok apakah XRP masih daily close di bawah atau di atas dari MA50. Kalau di bawah dari MA50, kita mungkin bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Nah, posisi shortnya ini tentunya target TP-nya adalah di MA200 yang ada di 41 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup posisi short ya. Kalau hari ini retest daily close di bawah dari MA50, kita bisa pertimbangkan pending order. Kalau kena benar-benar terjadi konfirmasi, kita buka posisi short target TP di MA200. Dan untuk posisi longnya tinggal kita balik aja logikanya. The best case scenario seperti ini ya, retest, ini retest kedua, turun ke bawah, mantul dan juga dapat TP sekalian. Mantul kedua, kita buka posisi long. Target TP-nya kembali di MA50 atau 20. Ada probability 20 udah cross di sini ya, ada kemungkinan sudah death cross, maka bisa pertimbangkan MA20 untuk TP yang lebih konservatif untuk XRP. Dan untuk posisi spot masih sama seperti kemarin, yaitu di MA200 bersamaan dengan juga posisi long. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot dan berita bahagia bagi kalian yang sudah buka posisi short dan cukup bersabar menunggu dari tanggal berapa nih? Tanggal 30 Oktober sampai tanggal 2 November kemarin ya. Karena akhirnya kena juga target TP kita di MA50 ya. Jadi buat kalian yang sudah buka posisi short dari tanggal 30 atau tanggal 31 ya, kalian harusnya sudah dalam kondisi profit sebesar ya 5%-an lah ya, atau nyaris 5%-an. Nah, jadi not bad lah, hanya dalam waktu penantian berapa hari lah, 3 gitu ya, 3 harian lah, not that bad. Nah, sekarang kalau kita lihat Polkadot sepertinya menemukan support di MA20 dan terjadi retest 1, retest 2. Jadi sebenarnya buat kalian yang sudah tahu SOP untuk buka posisi futures ya, yang versi gua tentunya ya, harusnya sudah punya posisi long di sini. Dan gilanya apa? Sudah profit juga sebesar, kita hitung, wow, not bad, 3%-an ya. Jadi Polkadot lumayan asik nih buat bermain futures kemarin ya. Di atas kena 5% udah TP. Kalau kemarin lo ngikutin berarti sudah ada posisi long juga di sini ya. Nah, untuk target posisi long jelas yaitu di mana? Di $6 lebih 68 sen. Dan dari data kemarin kita bisa lihat pada tanggal 30, bukan cuma tanggal 30 bahkan ya, 29, 30, 31, bahkan tanggal 1 November juga, ini cukup kuat menjadi suatu resisten. Jadi lagi-lagi ini adalah satu target TP yang bagus menurut gua. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short ya. Untuk short otomatis sama lagi di atas ini setupnya. Kalau sampai terjadi lagi kayak gini ya, lu bisa buka lagi posisi short. Target TP-nya lagi-lagi percis seperti kemarin juga yaitu di MA50. Untuk posisi spot sekarang di MA20 dan juga ada di $5 lebih 89 sen. Walaupun dengan catatan, gue pribadi lebih nyaman kalau dia sudah reclaim $6 lebih 68 sen dan trading udah lebih konsisten di atas di sini. Ya, karena kalau kita lihat strukturnya masih nggak terlalu bagus nih. Dari sejak tanggal 18 September kemarin setelah jatuh dan membuat lower low, dia masih belum berhasil membuat higher high lagi. Jadi kalau dia udah mulai tembus ke sini, mungkin lebih nyaman lah untuk kita akumulasi secara spot.
Oke, dan sekarang kita geser ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat sama ya, sama-sama kena target TP. TP konservatif maupun TP agresif. Jadi mungkin DCWT kita pada hari ini gue kasih judul panen ya. BTC kena target long. Terus Polkadot juga kena target short. Solana kena juga target short. Jadi luar biasa ya. Nah, untuk sekarang ya berarti buat elu yang sudah TP ya, TP konservatif dapat sekitar 3,13%. Untuk yang TP agresif sudah dapat 6,75%. Hanya dalam waktu nunggu berapa lama nih? Hanya nunggu sehari ya. Kurang dari 24 jam bahkan karena TP konservatif maupun TP agresif. Nah, untuk sekarang setup selanjutnya kita bisa lihat bahwa Solana ini sudah retest pertama di support 30,41. Nah, jadi kita lihat pada hari ini apakah akan terjadi retest kedua atau tidak. Kalau terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long atau lebih bijaknya apa? Lu pasang aja langsung pending order di sini 30,41. Kalau mau dinaikin dikit bolehlah 30,45 biar kena lah andaikan si wicknya kurang dalam. Tapi intinya apa? Nggak perlu lu pantengin terus. Jadi ini salah satu lagi keuntungan kita buka posisi atau ya lebih tepatnya trading futures di time frame yang lebih besar. Jadi lu bisa hidup normal ya, nggak harus liatin chart terus. Kalau lu time frame makin kecil, lu makin menjadi budak chart ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya di 30,41 mau dinaikin dikit boleh, 30,45 boleh lah ya. Nah intinya apa? Intinya target TP-nya adalah di 50 untuk yang konservatif dan yang agresif di $32 lebih 68 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot juga sama dengan posisi long yaitu di 30,41. Jadi kurang lebih seperti itu DCWT kita pada hari ini. Dan seperti yang kita bisa lihat ya, intinya pada hari ini adalah kita sedikit rusak nih ya si struktur, terutama BTC dia jebol 20.370 karena hasil FOMC yang sebenarnya bukan hasil FOMC-nya sih ya. Interest rate-nya soalnya sesuai dengan forecast. Tapi yang bikin sedikit buruk adalah statement dari The Fed yang cenderung hawkish. Ini membuat market sedikit spook dan akhirnya cenderung turun lagi. Nah, lagi-lagi yang kita harapkan secara fundamentalnya adalah pengangguran di Amerika Serikat meningkat, ya, dan juga inflasi mulai turun. Kalau dua itu terjadi, pelan-pelan The Fed akan pivot, mulai dari yang hawkish, seperti sekarang peningkatan interest rate yang tinggi 75 BPS dan seterusnya, akan bergeser menjadi dovish, di mana mungkin dia pelan-pelan diturunkan peningkatannya, bahkan mulai ada juga penurunan interest rate. Kalau itu sudah mulai terjadi, indeks dolar akan melemah dan membuat risk on asset meningkat dengan signifikan. Dan bisa dibilang itu mungkin bisa menjadi pertanda ya atau trigger dari bull run yang akan luar biasa besar. Tapi lagi-lagi sampai sekarang kita belum tahu kapan itu akan terjadi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.